Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali hadir di majelis hadis Sahih Bukhari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk semakin khusyuk, semakin bertambah iman dan semakin istiqomah di dalam beribadah. Sampai jumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-85 ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Makki Ibnu Ibrahim qala akhbarana Hanzalah Ibnu Abi Sufyan an Salim qal sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqbadu al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wal fitanu wa yakthuru al-harju. Qila ya Rasulullah wa mal harju? Qala faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu al-qatl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yuqbadu al-ilmu, jadi akan dicabut ya, al-ilmu ilmu ya, wa yadhharu dan akan nampak ya, al-jahlu kebodohan, wal fitanu dan fitnah ya, wa yaktsuru dan banyak ya, al-harju terjadi apa? Perang atau pembunuhan atau fitnah ya. Jadi al-haraj atau al-harju itu artinya perang ataupun pembunuhan. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, wa mal harju, apa itu al-harju ya? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu al-qatl. Kemudian Nabi berisyarat dengan tangan beliau ya, menggerakkan dan mengisyaratkan seakan-akan beliau menghendaki yang dimaksud al-harju tadi adalah pembunuhan ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya, Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya ya, wabil khusus umat-umat yang hidup di akhir zaman ya, bahwa salah satu tanda akhir zaman itu akan terjadi fenomena diangkatnya ilmu ya, diangkatnya apa? Ilmu, dicabutnya ilmu. Nah, yang dimaksud dengan dicabutnya ilmu itu apa? Ya, salah satunya dicabutnya para ulama, artinya banyak ulama-ulama yang wafat ya, ulama-ulama yang meninggal dunia. Ini salah satu ciri dicabutnya ilmu ya. Sehingga kalau tidak ada ulama, yang terjadi adalah apa? Wa yadhharu al-jahl ya, banyak bermunculan kebodohan sana sini ya. Wal fitan ya, demikian juga banyaknya fitnah-fitnah.
Wa yaktsuru al-harju, dan banyaknya nanti pembunuhan ya. Jadi ini turunan daripada diangkatnya ilmu itu, muncul kebodohan, banyak terjadi fitnah sana sini, banyaknya pembunuhan ya, mengalirkan darah tanpa beban ya. Itu nanti fenomena masyarakat yang hidup di akhir zaman ya. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ilmu yang pertama kali nanti dicabut dari umat ini adalah ilmu khusyuk ya. Jadi bukan ilmu matematika atau ilmu biologi atau masalah ilmu-ilmu yang sifatnya teknik ya. Tidak ya. Tapi yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala justru adalah ilmu khusyuk ya. Ini yang pertama kali dicabut ya. Jadi ketika diceritakan oleh Abu Darda ya, perawi hadis yang menceritakan bahwa awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'. Jadi ilmu yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah ilmu apa? Khusyuk ya. Hatta la tara fiha khasyian ya, sampai kamu tak lihat ya di dalamnya orang-orang yang khusyuk, sampai di dalam masjid pun ya. Itu terkadang tak tampak kekhusyuan ya. Apalagi kalau di luar masjid ya. Jadi ilmu khusyuk itu yang pertama kali dicabut ya. Ini menandakan apa? Hilangnya berkah ilmu. Walaupun dalam arti bisa jadi di akhir zaman ya, dari sisi perkembangan sains dan teknologi itu berkembang pesat ya. Kita hidup yang dulu asalnya dari 3G, 4G yang sekarang kita masuk ke era industri ya, digitalisasi, big data ya. Sebentar lagi masuk ke era 5.0 ya. Jadi zaman semakin berkembang, bisa jadi dari sisi kajian teknologinya ya. Tapi coba ya kita analisis ya dan mengambil sintesisnya. Dari fenomena sekarang yang terjadi, walaupun banyaknya kemajuan zaman ya, kemudahan-kemudahan yang dialami manusia, tapi di sisi lain hilangnya sifat khusyuk ya. Hilangnya sifat apa? Khusyuk. Ya. Semakin banyak teknologi canggih, orang hanya condong dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis ya, hedonis ya. Kesenangan-kesenangan, hobi-hobi. Ya, perkara-perkara yang sifatnya gaya hidup. Sehingga orang hidup itu ya kayak khusyuk itu susah gitu. Kadang sholat itu susah sekali khusyuk ya. Kenapa? Banyak sekali ilmu itu hanya sekedar bayang-bayang dunia gitu. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ya menjadi cita-cita terbesar kami. Ya. Dan jangan jadi ilmu terbesar kami yang sifatnya hanya bayang-bayang dunia tadi. Nah, bayang-bayang dunia inilah yang menyebabkan hilangnya rasa khusyuk, itu dicabut. Ya. Dicabut ya. Yang pertama kali dicabut adalah ilmu khusyuk ini ya. Nah, bahkan ya, bagaimana dengan padatnya ilmu ya, dan Quran masih kita baca. Waktu itu ya ketika meriwayatkan hadis ini ya, Abu Darda diprotes. Loh, bukankah Quran ini kami baca? Fa wallahi lanaqra'u ya. Lanaqra annahu wa la nukri annahu nisa'ana wa abna'ana. Loh, kita ini kan Quran ada, dan Quran kita ajarkan ke anak-anak kita, ke istri-istri kita. Ya, anak-anak kita. Loh, bagaimana kok bisa hilang itu ilmu? Ya. Kok bisa hilang? Ya. Nah, kemudian dijelaskan di dalam kronologi hadis tersebut ya. Ya.
bukankah Taurat, ya, bukankah Injil, ya, itu juga ada di hadapan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, ahlu kitab. Ya? Tapi Taurat dan Injil, ya, tidak membuat hati mereka jernih, ya, tidak membuat hati mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu artinya apa? Hilangnya khusyuk, ya. Ya. Artinya bahwa dicabutnya ilmu pertama berupa khusyuk itu, ya, di tengah-tengah justru banyaknya ilmu yang berkembang, gitu ya. Sains dan teknologi berkembang. Bahkan di zaman Abu Darda itu Quran masih ada dan dibacakan. Dan sampai hari ini Quran juga dibaca dan dibacakan, ya, diajarkan. Nah, tetapi, ya, ruhnya ilmu itu yang dicabut, gitu ya. Jadi ruh ilmu itu yang terpenting. Nah, ruh ilmu itu apa? Khusyuk, ya, khusyuk. Jadi makanya jamaah sekalian, apapun ilmu, bidang ilmu yang kita dalami, yang kita tekuni, spesialisasi apapun ilmu, ya, yang diambil oleh seseorang, yang didalami oleh seseorang, jangan tertipu, ya. Jangan terpedaya, ya. Artinya apa? Jangan orang hanya mendalami sebuah ilmu itu hanya covernya saja, hanya kulitnya saja. Jangan mendalami ilmu itu hanya sekedar untuk menggali atau memuaskan dari keinginan. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mempelajari ilmu dan bertambah khusyuk hati kita, gitu ya. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing, ya. Semakin bertambah ilmu, semakin khusyuk ataukah tidak. Ya. Semakin bertambah jenjang, ya, level, ya, di dalam strata ilmu, ya, apakah bertambah khusyuk ataukah tidak? Ini yang harus dievaluasi, ya. Ya. Nah, fenomena zaman sekarang, jamaah sekalian, justru yang hilang dari zaman sekarang kita hidup adalah fenomena khusyuk, ya, fenomena khusyuk, ya, ya. Fenomena khusyuk, ya. Ya. Kenapa itu hilang, ya? Karena orang banyak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kurang penting, gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya duniawi semata, ya. Sehingga ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada respon, ya. Ya ayyuhan nasu, enggak ada respon terkadang, ya. Itu disebabkan oleh apa? Karena hilangnya sifat apa? Khusyuk, ya, di dalam diri manusia. Nah, ketika ilmu khusyuk itu sudah mulai hilang, yang terjadi apa? Kerasnya hati. Kerasnya hati. Keras hati ini bahaya, ya. Makanya ditegur dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Allah menegur orang-orang yang beriman ini, bukankah masanya sudah datang supaya hati-hati ini, hati kalian, hati kita ini supaya apa? Khusyuk. Ya, hati mereka supaya khusyuk. Antakhsha'a qulubuhum. Nah, ukuran khusyuk itu apa? Zikir, ya. Dia senantiasa mengikat dirinya dengan lidzikrillah. Ya. Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Dan mengikat dirinya dengan wahyunya Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran ini. Nah, itu khusyuk. Jadi kalau hatinya kosong dari zikir, hatinya kosong dari firman Allah, ya, dari internalisasi nilai wahyu di dalam kehidupan kita, berarti kalau itu kosong, ya kosonglah kehidupan, ya, kosonglah hati kita dari kekhusyuan. Jangan seperti orang-orang ahlu kitab tadi, walaupun dia baca kitab, ya, tetapi mereka keras hatinya. Kenapa keras? Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Karena panjang angan-angan tadi, orang dininabubukan dengan
panjang angan-angan, ya. Ya laitani, wahai seandainya aku. Dia berandai-andai hidupnya. Seandainya umurnya 1000 tahun, ya. Ya, dia disibukkan dengan alhaakumut takatsur. Sehingga dicabut rasa khusyuk di dalam dirinya, ya. Sementara ilmunya banyak, melimpah, ya. Maka oleh karena itu, ya, ketika hilang khusyuk pada dirinya, sebenarnya dia telah hilang ilmunya. Nah, ketika hilang khusyuk dan ilmunya, berarti telah keras hatinya. Nah, makanya kalau orang udah keras hati, ya, itu yang terjadi apa? Kebodohan. Dia melakukan hal-hal yang bodoh, ya. Melakukan hal-hal yang jahil, ya. Ya. Jadi kebodohan itu merajalela, ya. Kalau kebodohan itu merajalela, terjadilah fitnah, banyak fitnah. Akhirnya urusan dikuasai orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh itu hanya memproduksi fitnah, memproduksi kegaduhan, membuat kericuhan, ya. Hilangnya keadilan, terjadi banyak kezaliman, itu fitnah, ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fal yang tatangdiru asaah, ya. Kalau kalian sudah lihat, ya, fenomena urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kiamat, ya. Itu fenomena kebodohan, ya. Jadi fantadhiri sa'ah itu artinya tunggu kiamat, tunggu kerusakan, ya. Kalau muncul kebodohan tadi itu mendominasi kehidupan masyarakat, terjadi fitnah, ya. Urusan-urusan dicerahkan kepada bukan ahlinya. Dan ini sekarang fenomena luar biasa, ya. Bagaimana urusan-urusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, ya, hajat orang banyak, ya, keadilan orang banyak, ya, kebahagiaan orang banyak, ketika dikuasai orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang bodoh, isinya hanya terjadi fitnah, ya. Isinya adalah terjadi fitnah. Itulah yang disebut dengan ruwaibidah, ya. Itu yang disebut dengan ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Munculnya fenomena zaman di mana zaman itu dikuasai orang-orang bodoh, ya, dalam masalah urusan-urusan publik, ya. Ya, orang nggak punya ilmu berfatwa, ya. Yang terjadi apa? Sesat menyesatkan. Sesat untuk dirinya, dia menyesatkan orang lain. Nah, ini fenomena, ya, ketika muncul kebodohan, ya. Ya. Kebodohan itu identik dengan fitnah pasti, ya. Karena fitnah-fitnah muncul itu, ya, induknya di kebodohan tadi, ya. Jadi kalau orang bodoh itu tidak memproduksi kecuali apa? Fitnah, atau memproduksi hal-hal yang itu jauh dari kebenaran, ya. Itu kebodohan, ya. Wa yaktsuru al-harju, dan banyak pembunuhan, ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, ya, mengalirkan darah, ya. Harga nyawa sangat murah, ya. Dan kita bisa lihat, ya, fenomena zaman sekarang ini. Nyawa begitu murah sekali, gitu, ya. Al-harju. Bisa fenomenanya adalah fenomena perang, ya, antar negara, ya. Dan itu banyak, ya. Ya, perang antar negara, ya. Perang dunia, ya. Atau hal-hal yang sifatnya lokal, yang setiap hari kita lihat, fenomena yang kita saksikan, ya, pembunuhan, ya. Banyak, ya, sekarang kasus-kasus anak sama ibunya dibunuh sekaligus. Kadang istri membunuh suami, ya. Tukang parkir berantem dengan tukang parkir, terjadi pembunuhan, ya. Pelajar dengan pelajar tawuran, terjadi pembunuhan, ya. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Sekarang ini fenomena luar biasa. Bahkan belum hidup pun sudah dimatikan, gitu. Belum lahir ke dunia sudah dimatikan. Apa itu? Aborsi. Jadi Bapak bisa lihat itu, ya. Ada sebuah survei di internet juga itu, ya. www.aborsi.com itu. Saya lihat data-datanya itu betapa fenomena aborsi di Indonesia itu mengalahkan perang dunia, ya.
betapa per hari jatuhnya korban bayi-bayi tanpa dosa disebabkan aborsi. Itu ngalahkan perang dunia. Kalau di total per tahun ya, jumlah orang yang mati gara-gara bayi yang mati sebab aborsi. Ya. Entah dilakukan dengan cara-cara tradisional atau cara-cara modern. Ya. Itu terjadi kenapa? Banyaknya perzinaan. Ya. Yastahilluna al-hir wal harir wal ma'azif, itu sudah diwanti-wanti dalam nubuat Nabi SAW. Ya. Itu fitnah ya, terjadi banyaknya fitnah. Ya. Kalau fitnah terjadi banyaknya pembunuhan. Ya. Ini, dan muaranya tadi, induknya dari mana tadi? Yukbadu al-ilmu, ya, dicabutnya apa? Ilmu. Ya. Makanya orang yang berilmu, ulama itu pasak bumi, Pak. Ya. Gunungnya bumi, ya, supaya bumi nggak goncang. Cahaya umat, ya. Jadi orang yang berilmu itu harus dipelihara. Ya, ulama itu harus dipelihara. Ya. Dan diperbanyak kalau bisa. Kenapa? Itu pasaknya bumi, pasaknya dunia, cahaya umat. Ya. Ya. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Ya, kalau tak ada ulama ya manusia ya kayak bahaim, kayak binatang ternak. Yakulun wa yatamatta'un, ya, hidupnya hanya untuk makan, untuk senang-senang gitu ya. Ya. Yang terjadi kalau ulama itu hilang, ya bersama itu pula hilangnya ilmu. Ya, hilangnya ilmu, hilangnya budaya ilmu, hilangnya peradaban. Yang terjadi apa? Mutasi-mutasi kebodohan, mutasi-mutasi kebodohan ini, ya, ya, bermutasi ngalahkan mutasinya COVID-19, ya, ngalahkan Omikron, Pak. Ya, kebodohan dan mutasi-mutasi budaya jahiliyah itu, ya, sangat deras dan cepat, ya, ngalahkan virus. Fenomena kan selalu berkembang dalam masalah bagaimana mutasi-mutasi ketika budaya ilmu itu hilang, dicabutnya ilmu, yang terjadi adalah mutasi-mutasi budaya jahiliyah. Ya dulu mungkin istilahnya klasik ya, orang jahiliyah dulu nyembahnya patung, ya kan? Patung dipelihara di rumah, dipelihara di kebun-kebun mereka. Ya. Nah kalau orang-orang tradisional nyebutnya jenglot nanti. Kalau sekarang lagi ngetren boneka arwah, itu sama, istilahnya itu mutasi sebenarnya, kebodohan. Ya. Jadi boneka-boneka arwah ini patung sebenarnya, kesyirikan yang kemudian dimunculkan dengan media, ya seakan-akan sesuatu hal, ya, fenomena yang bisa diikuti, padahal itu kebodohan, itu kesyirikan itu, ya. Ya. Kebodohan, ya. Sehingga dengan kebodohan itu muncullah banyak fitnah tadi, ya. Orang tidak lagi melihat kebenaran, ya. Orang tak bisa lagi membedakan, ya, antara yang hak dan antara yang batil. Nah, itu semuanya tadi disebabkan dicabut ilmu, ya, punya ilmu. Maka karena itu jamaah sekalian, yang terpenting, warisan yang terpenting untuk generasi mendatang, ya, untuk anak cucu kita. Kalau harta diwariskan habis, ya, capek menjaganya. Tapi kalau ilmu dan kita nggak perlu capek-capek menjaga, karena ilmu justru menjaga diri kita. Itulah bedanya pewarisan ilmu, pewarisan kalau kita bedakan dengan pewarisan harta. Ketika mewasiatkan anak-anaknya kan warisan ilmu, warisan nilai, warisan akidah. Ma ta'buduna min ba'di. Nak kalau bapak tiada, apa yang sembah? Tak ada ini, kalian ini nanti nyembah apa? Ya. Kalian nyembah apa? Ya, nyembah boneka arwah, ya, atau nyembah-nyembah materi, atau nyembah-nyembah sesaji, ya, dan seterusnya.
Itu yang dikhawatirkan. Ya. Para nabi dan rasul, ya, para ulama-ulama generasi setelahnya apa yang mereka sembah gitu. Ini kan pewarisan ilmu, pewarisan nilai, ya, pewarisan akidah. Itu yang terpenting sebenarnya ya. Kalau toh anak-anak nggak diwarisi hal, makan sendiri juga bisa. Ya. Semua orang diberikan fitrah, ya, diberikan kompetensi, ya, diberikan rezeki. Ya. Tapi yang terpenting di sini bagaimana kita budaya ilmu, ya jangan sampai ilmu itu terjerabut dalam diri kita atau keluarga kita atau dari generasi umat ini. Karena kalau ilmu itu tercerabut, yang muncul kebodohan, muncul banyak fitnah. Kalau udah muncul aliran darah, ya. Wa yaktsuru al-harju, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berisyarat dengan tangannya tadi, ya. Ya, mengisyaratkan. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-86 ya. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Jadi riwayat hadis dari Asma ya, Asma binti Abi Bakar ya, saudarinya Aisyah ya. Jadi Asma ini ceritanya berkunjung ya ke saudarinya yaitu Aisyah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu Aisyah, aku mendatangi Aisyah ya, saudariku ya. Wahia tusalli. Wahia beliau tusalli dalam keadaan apa? Salat. Fakultu ma sya'nun nas ya. Aku bertanya, bagaimana kondisi masyarakatnya? Ini sekarang fenomena manusia seperti apa? Kondisinya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Fa'asyarat ilas sama ya. Kemudian Aisyah mengisyaratkan ke langit ya. Fa'idan nasu qiyam ya. Maka ya, manusia itu ya qiyam ya. Qiyam itu berdiri ya. Faqalat subhanallah ya. Ya. Faqalat subhanallah. Maka beliau mengatakan subhanallah. Qultu ayatun. Ada satu ayat. Fa asyarat bi ra'siha. Iya. Ya. Naam, iya. Fakumtu hatta tajallani al-ghasyu ya. Kemudian aku berdiri ya sampai tampak padaku al-ghasyu. Ya, ghasyu itu maksudnya hampir pingsan atau pusing lah gitu ya. Berat lah. Ya. Faja'altu asubbu ala ra'si al-ma' ya. Kemudian aku bergegas menuangkan air di atas kepalaku ya, karena saking pusingnya kepala itu ya. Fahamidallahu azza wa jal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma qala. Nah, kemudian di sini lanjutan hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Memuji Allah ya. Dan di dalam sabda Nabi ini nanti akan dijelaskan ya. Ya, sebuah fenomena ya. Fenomena apa itu? Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannatu wan nar. Ma min syai'in tidaklah dari sesuatu ya. Lam akun urituhu yang belum aku ditampakkan kecuali ra'aitu aku telah melihatnya fi maqami di dalam tempatku ini. Hatta al-jannatu nar sampai dalam urusan surga dan neraka. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah utusan Allah ya. Salah satu tanda tadi dibukakan, ditampakkan kepada Rasulullah dalam segala urusan tadi sampai ditampakkan surga dan juga neraka ya. Ya, melalui wahyunya Allah tentunya ya.
Jadi ketika Allah mengizinkan Rasulnya untuk dibukakan hal-hal yang gaib, ya tampak semua sampai dalam urusan surga dan neraka. Wa uhiya ilayya annakum, kemudian diwahyukan kepadaku ya, bahwasanya kalian tuftanuna fi kuburikum, ya, kalian terfitnah ya di kuburan kalian ya. Jadi ini salah satu yang diingatkan oleh Nabi ya terhadap umat ini ya, terhadap umat ini ya, bahwa salah satu fitnah inti terjadi di fitnah kubur ya. Misla au qariba ya, semisal ataupun berdekatan ya. La adri ayyadzalika qalat Asma. Aku sendiri tak tahu di situ ya. Ayyudzalika ya, bagaimana hal itu sebagaimana dikatakan Asma tadi, min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah masihid dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul ya. Dikatakan ma ilmuka bihadzal rajul, bagaimana pengetahuanmu terhadap orang ini. Jadi nanti jamaah sekalian ya, jadi salah satu fitnah kubur itu adalah pertanyaan kubur ya. Yang ditanya ilmu juga ya. Ilmu, bagaimana ilmumu terhadap ini ya. Jadi nanti akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa orang ini, dalam arti Nabi yang diutus, kalian tahu enggak ya. Jadi lagi-lagi ditanya itu. Nah, salah satu fitnah dalam kuburan tadi, alam barzah itu adalah masalah ilmu ya. Masalah ilmu. Tahu enggak siapa Tuhanmu ya? Tahu enggak siapa Rasulmu? Tahu enggak kalian apa kitabmu? Itu kan ilmu. Ya, kalau orang jahil di dunianya tidak pernah mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Rasul, tidak ma'rifat Rasul, tidak mengenal agamanya, tidak makrifah dinil Islam ya, tidak pernah tahu Al-Quran, tidak pernah tahu dalil, adillah ya. Nah, bagaimana bisa menjawab? Itu fitnah ya, fitnah. Jadi lanjutan dari hadis ini masih bicara tentang bagaimana ketika kebodohan itu menjadi sebuah fitnah, tidak hanya di dunia tapi juga ke bawah sampai ke alam kubur ya, alias ke alam barzah. Iya. Ya. Jangan sampai orang di dunia ini dari strata ilmu sampai profesor, sampai tahu seluk-beluk kumis udang dia tahu ya. Tapi tidak mengenal Allah gitu. Ya, tidak ma'rifatullah. Tidak mengenal Rasul, tidak makrifat Rasul gitu. Ya. Nah, ini kerugian. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang rugi itu tadi adalah yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak punya ilmu tentang ma'rifatullah, tidak punya ilmu tentang ma'rifat Rasul. Dia rugi, terfitnah dia di alam barzahnya. Ya. Wa ammal mu'min awil muqin, adapun orang yang beriman ya. Dia beriman atau orang yang yakin ya. Ya. Huwa Muhammad ya. Huwa Muhammad. Dia akan menjawab. Jadi ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir di alam barzahnya, di alam kuburnya, ini siapa katanya? Yang diutus ke kalian ini siapa? Orang yang berilmu, orang yang beriman, dia akan menjawab huwa Muhammad Rasulullah, huwa Muhammadur Rasulullah. Ini adalah Nabi kita Muhammad, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinat, datang kepada kami dengan membawa dalil, membawa bukti kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Fa ajabna wattaba'na ya. Kami meresponnya, menjawabnya ya, kemudian kami mengikutinya ya. Huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Jadi saking yakin dan berilmunya orang yang beriman ketika di alam barzah dia pulang menghadap Allah,
berpindah alam dunia ke alam barzah beserta ilmunya, dia bisa menjawab. Sampai diulang, ini Muhammad dan ini adalah Muhammad. Ya. Fayuqalu nam salihan. Udah, kamu lulus, tidur dengan baik. Ya. Makanya nikmat ya, di alam barzah dia bisa menikmati sebagian dari nikmat surga yang dikucurkan melalui rahmat Allah bagi orang yang beriman tadi, yang berilmu. Ya, kamu tidur. Ya. Sehingga dia nanti terbangunnya memba'asana min marqadina hadza dalam surat Yasin itu kan. Bangunnya nanti kalau pas hari kebangkitan, dia nikmat. Ya, dibentangkan ya taman-taman surga di dalam alam barzahnya. Ya, diberikan hanut, diberikan kain-kain surga, kasur-kasur surga, parfum-parfum surga, diberikan kenikmatan. Ya. 6 salihan. Wa ta'alimna in kunta lamuqinan bih. Padahal sebenarnya malaikat ini hanya sekedar menguji. Kami sebenarnya sudah tahu jika kamu itu orang yang yakin dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan malah meragu-ragukan ajaran Nabi Muhammad. Ini sekarang lagi viral juga di YouTube itu ya, ada seorang liberal ya. Ya, profesor, dia liberal. Ya. Ini salah satu profesor liberal senior gitu ya. Ya. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Sekarang udah dilaporkan ya. Bisa dilihat sendiri di YouTube ya. Dia diskusi. Ya. Diskusinya itu apa? Ya. Mencoba mengotak-ngatik sirah Nabi gitu. Ya. Dan sejarah Nabi. Ya, dia bilang ini sejarah-sejarah Nabi ya. Itu by order katanya. Ya. Jadi perlu dikaji ulang, perlu dikritisi ulang. Jadi sejarah-sejarah Nabi Muhammad dan sahabat ini harus dikritik ulang katanya. Ya, perlu dibongkar ulang karena sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, itu mah by order aja. Jadi menuduh ulama gitu. Orang baru kemarin ya, baru belajar sejarah. Ya, tapi pikirannya ingin mengkritisi sejarah Rasulullah. Ya. Ya, ingin mengkritisi perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Orang yang meragu-ragukan sebenarnya. Sampai akhirnya kesimpulan yang didapat dari diskusi orang-orang liberal macam itu apa? Meragu-ragukan orisinalitas ajaran Nabi. Akhirnya Muhammad itu kan ya ajarannya produk budaya Arab. Ya. Akhirnya sekarang muncul fenomena orang membagi-bagi Islam Arab. Ya. Islam apa lagi lah, Islam Nusantara atau Islam liberal, Islam apa. Akhirnya orang itu mengkotak-kotakkan ajaran itu. Ya. Yang sebenarnya adalah ingin meragukan, menabrakkan ajaran-ajaran ini. Sehingga terjadi apa? Fitnah, kegaduhan di masyarakat. Ya. Kegaduhan fitnah ini sangat dahsyat sekarang ini. Ya. Sehingga membuat kotak-kotak barisan umat Islam. Ini disebabkan apa tadi? Jahil. Ya. Kebodohan yang terorganisir terkadang. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah mendengar kalau itu memang qala Allah, qala Rasul, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na, yakin saja gitu. Jangan mengedepankan, menempatkan akal di atas wahyu. Wahyu harus di atas akal gitu. Ya. Sehingga akal kita ini tetap sehat, tidak error. Ya. Jangan menggugat firman Allah, menggugat sabda Rasulullah. Nah ini banyak fenomena sekarang ini meragu-ragukan. Macam itu nanti dia akan kecewa kalau ditanya malaikat nanti di alam barzahnya, enggak bisa ngeles lagi. Ya. Ya, teori-teori palsu yang dulu dia buat berbuah penyesalan. Makanya tadi orang yang beriman ya, saking yakinnya, saking ilmunya tadi membawa keyakinan, membawa keimanan, dia bisa menjawab. Ya, itu Rasulullah, itu Muhammadur Rasulullah. Ya, malaikat akhirnya menjawab, oh iya, saya sebenarnya udah tahu kamu itu memang orang yang beriman. Makanya disuruh istirahat, kamu istirahat. Ya.
Makanya kalau orang mati itu Pak, fenomenanya cuma dua. Al-mustarih, orang yang akan istirahat. Ya. Itu tadi. Dia sudah capek beramal di dunia, sudah saatnya di alam barzah dia istirahat. Istirahat apa? Menikmati hasil. Ada yang istilahnya al-mustarah. Anhu, orang yang dia itu sebenarnya ya, bukan istirahat. Tapi diistirahatkan darinya. Yang istirahat orang lain gitu. Orang lain dibikin capek dengan mulutnya ketika di dunia. Orang lain dibikin gaduh, dibikin gak tidur, dibikin sakit hati, dibikin zalim. Gara-gara dia. Nah, sekarang dia mati. Orang lain bisa tenang. Nah, sementara dia gebukin malaikat. Ya. Dapat fitnah di alam barzahnya. Itu gak bisa istirahat dia. Dua ini, fenomena ini, ya, itu yang terjadi di alam barzah, itu fitnah. Makanya ketika Nabi melewati dua kuburan, satu diazab oleh Allah, gara-gara kebodohannya dia nggak tuntas ketika toharoh, tidak bisa membersihkan kencingnya, ya, nggak bisa bersuci toharoh. Satunya lagi yamshi ala namimah, satunya lagi gara-gara dia mulutnya ini kayak tumbak cucuan, artinya suka mengadu domba orang. Mulutnya panjang, mulutnya tajam, lisannya kayak silet, ya, suka menyakiti orang, mengadu orang, menebar fitnah. Nah, itu dia diazab di alam barzah. Ya. Itu fenomena itu ya, yang terjadi. Makanya dari wa ammal munafik awil murtab, adapun orang munafik yang meragu-ragukan, murtab ya, ketika meragu-ragukan Allah ya, meragu-ragukan Rasulullah dan ajarannya, itu munafik ya. Ketika ditanya ini siapa nih orang yang diutus di hadapan kamu, siapa nih? La adri, jawabannya saya enggak tahu ya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Saya hanya dengar-dengar aja. Katanya manusia begini. Saya juga ikut-ikutan. Nah, ini kebodohan. Jadi kebodohan. Kebodohan itu mewariskan keraguan. Ya. Kan udah jelas Nabi datang membawa wahyu, Nabi datang membawa syariat, membawa kebenaran, menjauhkan kebatilan. Jelas. Seperti jelasnya matahari di siang bolong, bahkan kalau perlu matahari di malam hari gitu. Ya, saking jelasnya ajaran Islam. Tetapi karena dia tidak mau tahu, ya, tidak mau dekat, hanya ikut-ikutan. Saya mendengar saja dari manusia mengatakan, begini saya juga ikut-ikutan. Nah, inilah bahaya mengekor kepada kebodohan tadi. Jadi membeo kepada kebodohan, ini bahaya. Yang menyebabkan dia mati dalam keadaan munafik atau murtad tadi, itu karena ikut-ikutan. Ya. Kenapa masang sesaji? Oh iya, ini warisan dari nenek moyang kami. Ini kearifan lokal. Wah, bahasanya dihaluskan, kearifan lokal. Padahal itu budaya syirik. Ya, budaya syirik. Ya. Jadi karena kebodohan masyarakat dan ketidaksadaran. Ya. Jadi oleh karena itu ya jamaah sekalian ya, kebodohan ini akan menimbulkan keraguan-raguan, ikut-ikutan yang tidak pada apa jalurnya. Masih berapa menit? 1 menit ya. Jadi dua hadis ini jamaah sekalian masih berkaitan tentang masalah ilmu ya, tentang masalah ilmu. Nah, ketika masalah ilmu itu ya, kemudian terjadi di satu masa di mana ilmu sudah dicabut ya, maka yang terjadi atau budaya yang terbentuk dalam suatu komunitas atau masyarakat itu adalah budaya kebodohan. Kalau budaya kebodohan itu pasti terjadi banyaknya apa? Fitnah. Ya. Ya, enggak ada solusi. Yang terjadi adalah pertikaian. Akhirnya ujungnya mentoknya tadi itu adalah al-harju ya, atau al-haraj ya, munculnya fenomena-fenomena yang berujung kepada saling bunuh-membunuh ya, saling bertikai. Dan itulah budaya yang kuat makan yang lemah diterkam oleh yang kuat. Akhirnya kan budaya binatang ini ya. Yang terjadi ulaika kal an'am bal hum adall.
Yang terjadi ya budaya-budaya binatang yang sesatnya itu lebih sesat gitu ya daripada binatang itu sendiri. Kalau itu yang dibuat binatang adalah manusia gitu ya. Disebabkan karena apa? Kebodohan tadi atau karena dicabutnya apa? Ilmu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.